Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again. This time kita akan study time a little bit. Study time-nya tentang apa sih? Tentang money flow. Jadi tadi ada beberapa yang komentar ya di YouTube channel saya waktu kita ngebahas tentang bagaimana market crypto. Jadi kalau teman-teman boleh ada waktu luang, boleh nonton video yang terakhir. Ini benar-benar penting karena memang ada tools yang menurut saya bisa ngebantu kita juga untuk mengetahui potensi bottom, dan ada beberapa yang mungkin setuju dan tidak setuju ya. Bahkan ada yang bilang kayak, intinya sih ini salah satu komen yang menurut saya menarik ya. Walaupun market cap kripto bertambah pesat dari tahun ke tahun, adopsi di mana-mana dan dilegalkan, kalau sampai balik ke 10.000 berarti itu semua nggak pengaruh. Cuman whales dan bandar yang punya kendali. Oke, nah sebenarnya gini, kita berbicara soal adopsinya dulu. Pada saat market Bitcoin diadopsi, bukan semerta-merta ada orang yang beli banyak. Ya, pada saat market Bitcoin diadopsi, bukan berarti ada demand yang begitu besar langsung seketika masuk ke dalam pasar. Oke? Kita perlu ketahui dulu, guys, Bitcoin ini diperdagangkan di pasar secara global, bukan seperti misalnya contoh IHSG atau saham-saham lokal di Indonesia yang hanya diperdagangkan antar orang Indonesia, plus mungkin ada uang asing lah ya yang masuk sebagai investor. Nah, berbicara soal pasar global, artinya dengan diadopsi, misalnya di Australia kemarin ETF spotnya itu mulai di approve ya. Terus kita berbicara lagi mungkin di negara-negara seperti El Salvador dan kawan-kawannya, di mana mereka mulai mengadopsi Bitcoin sebagai salah satu reserve currency. Maka sebetulnya ini bisa meningkatkan demand di pasar. Akan tetapi bukan semerta-merta begitu dilegalkan langsung ada yang beli banyak sehingga market bisa ngepump. Nah, teman-teman, ini hukum dasar ekonomi. Harga naik kalau demand banyak, sementara supply-nya berkurang. Dan sebaliknya, harga akan turun kalau supply-nya banyak, tapi tidak ada demand-nya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara apakah penggerak market itu whales, apakah penggerak market itu bandar? Oke, kita harus pahami beberapa hal tertentu. Yang paling pertama saya pengen sampaikan ke teman-teman adalah, bukan berarti whales itu mau curangin orang-orang kecil, dalam arti retail trader gitu ya. I mean like, mereka nggak mungkin mikirnya kayak, gimana nih caranya kita akalin orang-orang kecil-kecil ini retail trader harus kita makan ini. Mereka bukan berpikir seperti itu guys ya. Basically, mereka punya knowledge yang mungkin kebanyakan retail traders nggak punya knowledge. Paling sederhana, paling standar, paling simple. Kita start with Wyckoff logic. Kenapa proses akumulasi itu ditandai dengan adanya sideways? Nah, kenapa sih sideways itu sering banget dibilang akumulasi? Nggak cuma pada Wyckoff, tapi pada Dow Theory juga sama ya. Mungkin di sini saya kasih contoh ya. Oke, gini ini saya geser dulu ya, kita open dulu ya di sebelah sana. Nah, terus teman-teman juga lihat market pace cheat sheet ya. Akumulasi itu ditandai dengan proses sideways. Kenapa ya? Kenapa teman-teman? Proses akumulasi itu adalah terlihat di price action seperti sideways. Loh, bukannya kalau sideways berarti market tidak menarik ya untuk dipantau? Nah, gini loh teman-teman. Langsung aja kita kasih contoh based on price action ya. Let's say kita berbicara pada saat market downtrend. Oke, pada saat market downtrend. Kalian perlu perhatikan, kalau misalnya downtrendnya begitu signifikan, berarti ini benar-benar gak ada demand. Tapi, kalau at some point market suddenly stop dan hanya sideways, nah, ini berarti ada potensi proses akumulasi sedang terjadi. Kenapa? Karena somehow marketnya berhenti. Artinya orang-orang yang jualan itu berhenti berjualan. Nah, kenapa begitu? Ya simple, guys. Karena bisa jadi pertama harga terlalu murah. Bisa jadi karena para whale sudah tidak dalam keadaan untung. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Tapi yang pasti, ketika market terjadi sideways, misalnya seperti situasi saat sekarang ini, apakah artinya market itu benar-benar akan berpotensi rebound dan to the moon? Oke, kita nggak ngomongin soal itu dulu. Guys, kita harus pahami dulu bahwa situasi penggerak market sesungguhnya itu adalah keseluruhan para pelaku pasar. Nggak cuman whales, nggak cuman bandar, tapi retail trader dan juga ya
financial institutions lah kita bilangnya. Ini semua saling bergantungan ya. Government itu dari kebijakannya dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi kondisi bisnis, akan mempengaruhi kondisi individuals atau kondisi ya kita bilang rakyat lah ya, masyarakat. Akan mempengaruhi harga resource atau bahan baku, akan mempengaruhi bisnis juga, akan mempengaruhi produk di pasar dan lain sebagainya. Demand, supply, demand ya, semua akan berpengaruh. Nah, kalau misalnya kondisi perekonomian global, kita pahami dulu, kondisi perekonomian global itu tidak dalam keadaan baik. Dalam arti ada kenaikan suku bunga, ada inflasi yang tinggi di mana-mana, terus mungkin ada banyak pengangguran. Apakah itu akan berdampak pada financial market? Jawabannya sudah pasti. Pertanyaannya, yang bisa membuat harga market Bitcoin misalnya naik, itu apa sih? Kan itu selalu jadi pertanyaan kita. Apakah whales? Kalau whales beli berarti dia nyetel harganya mau dinaikin dulu. Bukan teman-teman, bukan seperti itu ya. Whales juga harus berpikir ketika dia siap membawa market menjadi bull run kembali. Dia harus menemukan momentum atau timing yang tepat. Pada dasarnya, pada saat bull run itu terjadi, sesimpel whales tidak berjualan begitu banyak. Ya, yang ada adalah dia keep uangnya, tapi by the time bull run terjadi, oke, let's start jual ya. Begitu di puncak dari bull runnya, oke, let's start to jual lebih banyak lagi supaya dia punya cadangan uang lebih banyak lagi. Tapi permasalahannya adalah apakah itu salahnya whales? Jawabannya adalah tidak. Itu adalah ya, kita nggak bilang salah siapa-siapa lah ya, tapi mungkin kurangnya pengetahuan kita lah sebagai pelaku pasar, sebagai retail traders dan lain sebagainya. Yang pasti, ketika market cenderung menguat, whales itu ketika melakukan fase distribusinya itu biasanya ada beberapa tanda-tanda, dan salah satunya adalah ketika market mulai terlihat sideways di sana. Nah, begitu mulai sideways, oke, berarti something is going wrong. Berarti demand-nya berkurang, sehingga by the time whales sudah mulai mau jualan, ya oke, kita nggak bisa jualan terlalu banyak. Oke, kita jualnya cicil saja. Makanya market mulai terlihat sideways. Nah, tapi pada saat sideways itu akan selalu ada orang-orang FOMO ya. Itu ada teorinya juga menjelaskan di situasi seperti ini ya. Stock market cycle of market participants ya. Pertama, buy side institutions ya, sell side institutions. Saya nggak kurang paham ini maksudnya apa ya. Tapi yang pasti, wealthy individuals, family trust ya, derivative developers, ETF. Ini maksudnya lebih ke para institusi ya. Pada saat harga di bawah, mereka melakukan akumulasi. Mereka beli pelan-pelan supaya demand-nya tuh nggak semerta-merta langsung meningkat. Karena ya kita tahu lah, secara psikologis retail traders itu lebih attracted terhadap candle hijau yang begitu panjang besar. Tapi kalau misalnya kita berbicara market pada saat lagi sideways, oke, they don't care ya. Mereka nggak peduli, karena kenapa? Ini bakal sideways panjang, ini winter dan lain sebagainya. Oke, mereka dibuat seperti itu. Tapi pada saat harganya naik, pada saat menguat, pada saat semakin tinggi, kenapa di sini kita bisa lihat ya, ada small fund, ada retail technical traders, individual small lot investors, ada odd lot investors, dan ada fractional new investors. Dan itu di harga-harga yang di atas. Kenapa? Karena diciptakan marketnya, dibuat seakan-akan ini menarik, seakan-akan ya medianya yang membantu pump harga, membantu harga menjadi lebih tinggi, orang-orang menjadi lebih panik, pada panik buying, takut ketinggalan dan lain sebagainya. Oke, disitulah kalian tahu siapa yang jualan? Ya para whales. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah whalesnya yang jahat? Apakah bandarnya yang jahat? Jawabannya tidak. Ini cuma permasalahan pengetahuan mereka dengan pengetahuan kita, sebatas itu aja ya. Dalam arti orang ngelihat sideways kayak gini ya, pada saat sekarang ini saya cukup yakin kalau kita bikin polling, semua orang bakal bilang bearish dan bearish. Oke. Lalu market rebound. Pada saat rebound, otomatis orang bilang bullish. Padahal sesimpel ini. Ini saya langsung kasih analogi, saya langsung kasih contoh paling sederhana ya. Market turun. Ya, market turun. Whales jualan di sini. Boom, market turun. Wah, oke. Saatnya beli. Let's say whalesnya beli. Market naik, retail jualan lagi. Wah, oke. Harga murah lagi. Oke, gua ambil ya. Harga naik. Lagi-lagi retail jualan. Sesimpel whales. Wah, thank you banget bro, lu mau jual dengan harga murah ya. Kenapa begitu? Karena gini.
saya ulang. Market turun signifikan, whales jualan. Nah, sekarang let's say whales mau jualan, apakah ada orang yang mau beli? Oke, kita berbicara retailnya. Ya retail juga nggak mau beli. Kenapa? Karena semua beritanya sudah ngomongin Bitcoin bisa turun sampai 20.000 atau 10.000. Wah, kalau kayak gini, kita mau jualan susah guys. Kita perlu menciptakan demand di market. That's why they do accumulation. Beli, cicil ya. Dia beli cicil pelan-pelan, dia beli pelan-pelan, dia beli pelan-pelan, dia beli. Begitu orang begitu market ya breakout. Ini kita bukan berbicara market breakout itu semerta-merta karena setelannya para bandar atau setelannya para whales ya. Ini kita perlu pahami dulu guys ya. Market bisa breakout itu karena posisinya demand itu lebih besar daripada supply-nya. Sehingga untuk menciptakan demand lebih besar daripada supply-nya, artinya lebih banyak orang mau beli daripada orang mau jualan, itu harus dibangun ya dengan proses yang namanya membangun kepercayaan. Mungkin dengan berita media dibikin seakan-akan wah market udah siap rebound, siap bullish dan lain sebagainya. When everybody thinks that the market is breakout and then going up, you know what? Ini just a lower high aja ya. Jadi ketika market si Bitcoin misalnya contoh ya sederhananya kita ngelihat dia rebound sampai 35.000 aja, bukan berarti market ini siap bullish ya. Malah oke, thank you very much, akhirnya kalian bisa kasih saya harga lebih bagus. Nih saya jual ya. Begitu dia jual, oke, let's say marketnya sideways dulu nih. Ya kenapa? Karena masih ada orang yang masih mau beli. Oke, masih mau beli. Wah, ini nih saatnya nih. Jangan sampai terlambat, guys. Ini bakal kayak market tahun lalu ya. Kita ngelihat market tahun lalu kan kayak gini, sideways dulu. Begitu dia breakout, langsung terbang tinggi dan lain sebagainya. Oke, para whales sesimpel itu. Kenapa dia ngelihat mungkin saat ini situasinya akan berbeda? Karena balik lagi ke kondisi fundamentalnya dulu. Kondisi ekonomi global tidak dalam keadaan yang fine. Orang-orang mungkin sekarang lagi concern, lebih prefer untuk save money daripada invest di aset-aset yang dianggap berisiko. That's why whales juga nggak mau ambil pusing. Dalam artian, oke, kalau market belum siap ada aliran dana yang begitu besar masuk ke pasar, buat apa kita berharap market Bitcoin bisa sampai 100.000? Toh pembelinya, demand-nya itu lagi nggak banyak. Kalau misalnya lagi banyak, oke, saatnya kita goreng besar-besaran. Kita hold sampai 100.000. I hold Bitcoin. I'm not gonna sell it. Atau I'm not gonna sell Bitcoin. Dan lain sebagainya. Itu mulai banyak di Twitter. Tapi begitu marketnya ya. Begitu marketnya kasih dia harga yang lumayan bagus. Walaupun selisihnya cuma ya 4.000, 5.000 dolar. Tapi kan mereka whales ya. Mereka bisa jualan. Dan untuk mereka jualan itu nggak bisa langsung. Bayangkan kalau misalnya demand di pasar itu hanya ada 100 Bitcoin. Nah, mereka mau jual 1.000 Bitcoin juga nggak akan bisa karena yang beli cuma ada 100 Bitcoin ya. Artinya demand-nya hanya ada 100 Bitcoin. Ketika dia mengeluarkan order begitu besar, yang terjadi adalah market lari ya. Ketika market lari, guess what? Mereka cuma mampu ngejual 100 Bitcoin aja ya. Dalam arti mereka masih punya 900 Bitcoin. Nah, kalau misalnya mereka mau exit, apakah ini adalah exit yang ideal? Tentu saja tidak. Sebisa mungkin adalah gimana caranya dia punya 1.000 Bitcoin, dia pengen jual sebanyak mungkin. Oke, let's say 100 Bitcoin on demand, market turun, wah terkoreksi, dia jual 100 Bitcoin. And then di sini suddenly, ada tambahan 50 extra demand Bitcoin. Which means yang kedua mungkin nggak terlalu signifikan. 50 Bitcoin. That's good enough. Let me sell it again to you. This 50 Bitcoin for you. Marketnya turun lagi. Wah, demand kali ini agak lebih jauh ya. Belum ada demand lagi. Tapi orang-orang ngelihat mungkin menggunakan Fibonacci retracement, technical traders, dan lain sebagainya. Alright, it's time to buy again. 75 Bitcoin. And then market naik. Nah, begitu dia ke-reject lagi. Let's say dia jual lagi 75 Bitcoin ya. Begitu ke-reject, and then kayak, wah ini triple top. Wah ini nggak bagus guys, ini bukan saatnya untuk beli, saatnya untuk persiapan jual. Everybody, retail traders, technical traders yang mengerti, they start not to buy again. Mereka nggak beli lagi, otomatis demand berkurang. Let's say hanya tersisa 15 Bitcoin yang masih mau beli. Ini dalam tanda kutip karena orang-orang yang nggak paham technical dan lain sebagainya. Market naik sedikit, wah
Ini dia saatnya ya, para retail traders yang ngerti triple top, oke saatnya jualan. Begitu mereka jualan, mereka ikut masuk, otomatis beban pasukan sellersnya itu jadi lebih banyak dan lebih signifikan. Mungkin tadinya di sini 1000 jadi 900, kemudian 900 jadi 850 jadi 775, and then suddenly karena ini yang terjadi, demand gak terlalu banyak dan orang-orang retail traders start to sell again, boom, tambah lagi 100 order, otomatis bebannya jadi lebih berat dan ini yang menyebabkan market kembali terjadi dump. Nah, situasi seperti ini baru kita berbicara sebenarnya bukan Wells yang menyeting, tapi Wells ini ya sebisa mungkin dia mau mengatur ya, memang mau mengatur dalam artian gimana caranya supaya dia bisa profit. Nah, kita sebagai retail trader sometimes harus paham soal atau situasi seperti ini. That's why price action sometimes itu ngebantu banget. Kayak misalnya contoh, kenapa market dari turun kenceng signifikan ya semingguan lalu atau 2 mingguan lalu, kayaknya 3 mingguan lalu turun kenceng banget ya sampai $10.000 ya dalam kurun waktu seminggu ya, 40.000 ke 30.000. Terus somehow di sini berhenti. Nah, ya, menarik nggak teman-teman untuk dipahami? Ya menarik kalau menurut saya. Anggap nih, ini logika dasarnya ya, logika simpelnya. Misalnya harga dikasih ya kan kayak, let's say di harga segini, ditanya Wellsnya, bro, lu mau ngambil nggak? Lalu istilahnya, bro, lu mau nggak nih di harga segini jual? Ya enggak lah, kasih gua harga lebih tinggi lah. Oke. Kasih harga lebih tinggi. Ini mah sama aja bro, cuman ditambahin dikit. Oke. Kasih harga lebih bro, harga yang sama. Beberapa kali di harga yang sama. Oke. Make sense gak sih kalau Wells jualan pada saat, ibaratnya gini loh, kita kayak sebagai penjual gitu ya. Misalnya kalian punya barang nih, barang antik, ditawar sama orang. Bro, mau nggak gue beli nih 10.000 deh, 10.000. Bro, jangan dong. $10.000 ya, bukan $10.000 gitu. 10.000. Aduh bro, kemurahan. Tawar lagi dong. Yaudah 11.000 deh, 11.000. Masih sama bro. Nggak lah, gue nggak tertarik. Oke, dia tawar lagi 11.000, dia tawar lagi 11.000, dia tawar lagi 11.000. Kalau misalnya memang nggak mau, ya make sense dong, dia nggak akan jualan gitu loh. Tapi begitu ditawar, dikasih harga lebih tinggi, oke deh bro, gini deh, gue naikin ya, tambahan nih buat lu nih bro ya, kita naikin jadi misalnya 15.000, gimana? Oke nggak? Lu jual ke gue? Iya, boleh lah. Kalau 15.000 masih oke lah bro ya. Mengingat sebelumnya harganya udah lumayan tinggi, terus kemarin itu nggak banyak orang yang mau, istilahnya nggak banyak orang yang mau. Ya ibaratnya barang gue udah tinggal terbatas ya kan, ya lu kasih gue harga lebih tinggi lah, oke, gue jual di sini ya, boom, barulah terjadi penurunan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ada potensi rebound, bukan berarti kita berbicara langsung to the moon, bukan berarti kita berbicara bull boy, bukan berarti kita berbicara moon boy dan lain sebagainya, tapi sometimes hal itu memang perlu dilakukan oleh para whales untuk menciptakan demand sehingga dia baru bisa jualan. Karena kalau misalnya nggak ada demand, nggak ada yang mau beli, gimana caranya dia mau jual gitu loh. Dia kasih harga, dia jual, tapi kalau misalnya orang nggak ada yang mau beli, percuma ya. Bayangkan kalian lagi ke pasar, misalnya kalian pengen beli ikan, tapi kalian datangnya ke toko buah, masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Nah situasinya lebih kurang seperti itu. Jadi ketika si whales-nya dia mau jual barang, tapi nggak ada yang beli ya. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Saya kurang paham nih, analoginya kayaknya kurang begitu masuk. Tapi ya I hope you guys understand lah ya. Dalam arti whales harus menciptakan demand dulu, harus ada yang mau beli, baru dia bisa jualan. Dan kalau saat ini semua berpikir saatnya jualan, gimana caranya whales juga bisa jual barangnya dia? Dia harus menciptakan demand sehingga dia membalik ya stigmanya. Begitu kita bilang, oh ini fase akumulasi, begitu breakout, orang suddenly start FOMO ya. Kita balik lagi ke teori yang tadi di sini, orang start beli, orang berbondong-bondong mulai beli. Oke, disinilah saatnya gue bisa jualan. Ya, kira-kira seperti itu. Pahami dulu money flow guys before kalian start untuk trading, karena saya ngerasa ini adalah fundamental yang paling penting, yang paling core. Cuman di sisi lain saya ngelihat banyak banget kadang orang yang kurang begitu paham. Mereka sesimpel berpikir kayak whales atau bandar yang nyeting harga dipencet nih. Naikin harganya, turunin dikit gitu loh. Bukan seperti itu. Tapi hukumnya yang menggerakkan pasar itu adalah
ya para pelaku pasar gitu loh, termasuk retail di dalamnya, dan itu menjadi bagian penting juga. Dan itulah kenapa kita perlu belajar gimana cara membaca candlestick atau price action, karena di sana kita bisa dapat banyak informasi. Sekiranya itu aja mungkin seputaran study time kali ini soal money flow. Hopefully this video can be very helpful buat teman-teman yang sedang dalam proses belajar, yang sedang dalam proses pemahaman. Ya, mudah-mudahan logika saya masuk lah ya, dan make sense buat teman-teman semua sekalian. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy videonya dan kontennya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di update cryptocurrency berikutnya. God bless everyone, have a nice weekend, cheers, and bye-bye.